Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan traders. Nah, sebelum kita masuk ke chat MT4, kita lihat dulu sekarang tanggal 24 ada news, adakah news yang memberikan efek yang besar ataukah enggak ya. Kalau dilihat di sini nanti 3.15 ya. Sore jam 3 sore lebih 15, setengah 4, setengah 5, terus jam setengah 10 malam. Ini ada news yang dimana ada news Euro ya, sore Euro dan juga GBP ya. Terus nanti malamnya ada news USD flash service PMI ya. Nggak tahu lah ini akan efeknya besar ataupun kecil ya. Kalau melihat daripada tanda di sini ya, impact-nya ya, yang dimana di sini medium impact dan juga merah itu high impact, tapi kita juga nggak tahu dia akan high impact kah ataukah adakah low impact kah ataukah masih sama saja tidak memberikan impact sama sekali. Jadi ini hanya acuan saja ya, acuan bahwa hari ini ada news gitu ya, dan nanti bolehlah buat rekan-rekan yang ingin trading pada saat news nih, market GBP, USD dan Euro. Silahkan di mapping, cari setupnya di situ. Adakah potensi untuk entry ataukah enggak ya? Kalau enggak ada jangan dipaksakan, kalau ada silahkan ya. Nah, langsung saja ke chart MT4 yang mana di sini saya buka pair XAU USD time frame H4 ya. Time frame H4. Wah, kemarin saya bagi zone buy, price naik ya 90 pip. Nah, di sini price naik 90 pip. Oh, 92 pip ya, udah 90 pip ya. Terus kawasan sini berhasil dia break, dia close di bawah. Dia retest tapi dia tak langsung ke bawah ya, dia malah terus turun ke bawah masuk ke area dimension yang selanjutnya. Kalau dilihat daripada time frame H4, dimension ini itu ya ialah dimension yang dimana dia membuat market price-nya high low, higher high, higher low, higher high, higher low. Dia touch di area dimension higher low. Terus price buat higher high and then price masuk ke area higher low untuk retest. Kalau dari sisi market price-nya ya, price touch and then price pun naik. Kalau naik dia mesti break daripada dia punya higher high dan membuat higher high baru, seperti itu kan kalau daripada konsep market price ya. Nah, di sini ada signifikan resisten, kurang lebih sama banget, ada R1, R2, R3, dia break atas and then ke bawah ya. Tapi dia posisi di bawah saya anggap sama baris lah, meskipun ini tak cantik. Ada R1, R2, R3, R4, ada 4 resisten yang sama baris, yang dimana ini merupakan tanda-tanda ya, tanda-tanda saja, tanda-tanda awal price akan naik lagi ya, karena dilihat dari sisi market price-nya, price sudah sentuh area higher low, membuat area higher low, dan price pun mesti break daripada dia punya signifikan resisten dan membuat area higher high baru. Dan kalau dilihat lagi, ini seperti membuat setup breakout ya, seperti membuat setup breakout, ada R1, R2, R3, R4, tetapi tak ada jaminan dia pun menjadi fake out, yang nggak ada jaminan, karena nggak ada yang tahu dia akan jadi fake out ataukah nggak jadi fake out, nggak ada jaminan. Jadi kalau yang mau entry sell di sini silahkan, tapi sini sudah di break juga nih garisnya, dia sudah close di atas, jadi lebih baik tunggu saja. Nah, buat yang mau entry buy ya, silahkan, tergantung rekan-rekan lah mau entry buy mau entry sell. Yang jelas kalau di sini saya di sini melihat ada R1, R2, R3, R4, saya tak akan entry apapun di sini ya. Dan price juga dari sisi market price-nya, price sudah sentuh membuat higher low, higher high, higher low, higher high, higher low semestinya, dan sepatutnya juga price membuat higher high dulu ya. Price membuat higher high and then price membuat higher low. Dan saya pun ada mapping ya di
atas ini di price 1943 408. Ini untuk mapping sell saya ya, bukan zone sell, mapping sell saya di sini. Sebab saya taruh garis horizontal line dikarenakan ada significant support and resistance yang diberikan oleh pergerakan broad-based stop dan sudah di touch satu kali saja, hanya satu kali saja, and then price pun tak masuk lagi. Artinya masih price lah kalau satu kali, boleh untuk re-entry. Dan kalau price masuk ke kawasan situ, kemungkinan besar saya pun akan entry sell, tetapi tak ada jaminan memberikan profit ya, profit yang besar ya. Kalau profit ya sekitaran dirasa cukup buat rekan-rekan, karena ini pun area supply zone. Jika ditipikkan di main zone ya bisa ya 30, 40, 50 pip bisa. Karena kenapa saya akan entry zone sell di sini? Sebab jika terjadi fake out, maka saya akan open sell di sini ya. Dan ciri-cirinya sudah ada di pair XAU-USD yang dimana ada R1, R2, R3, R4 yang kurang lebih sama baris. Dan ini berpotensi menjadi fake out ya, hanya potensi saja. Jika terjadi dia break atas daripada dia punya signifikan resisten, maka sudahlah saya akan entry sell di sini di area 1934 40. Ini area SSR yang di break oleh drop base drop ya. Saya akan entry sell di sini. Dan kalau daripada time frame weekly, daripada weekly-nya, tapi ya masih terus naik ya, belum masuk ke zone supply zone di sini. Ini supply zone belum masuk. Sedangkan yang tadi garis SSR saya itu ialah garis pertama nih, body pertama, dia body supply zone-nya nih. Segini supply zone-nya. Dia touch daripada body bawah. Nah, sudah termasuk supply zone juga. Yang tadi kawasan saya punya entry ya, saya entry di kawasan 1943. Nah, jadi nggak ada jaminan juga di sini akan turun atau ada naik, nggak ada jaminan ya. Hanya kita mesti paham ketika kita akan entry, kita mesti tahu kapan kita harus keluar ya. Kita tahu lokasi kita masuk dan kita tahu juga lokasi kita keluar. Jadi pandai-pandailah rekan-rekan ya. Karena kalau sudah tahu kapan masuk kapan keluar, enak ya. Enaknya gimana ya, karena nggak ada jaminan price turun ke bawah, terus turun ke bawah, masuk area di main zone, nggak ada jaminan terus turun ya. Makanya selalulah tipikan di area di main zone terdekat jika menggunakan konsep supply and demand ya. Untuk XAU-USD kalau mau entry buy nih ya, tadi kan entry sell ya, boleh lah di kawasan yang saya punya nih 194340 ya, boleh entry sell di sini karena saya melihat di sini dia membuat pola fake out ya. Kalau mau entry buy untuk XAU-USD enggak dulu lah. Kalau mau ya. Sebentar, kalau mau ya. Boleh lah di sini. Pokoknya di area demand zone terdekat lah kalau mau open posisi buy mah. Cuman ya saya enggak dulu lah. Kalau mau open posisi buy tergantung kalau dia masuk area sini lagi baru saya mau open entry buy. Tapi kalau di sini enggak lah. Tapi kalau mau rekan-rekan mau open posisi buy ya silahkan ya. Saya tidak akan memaksakan, tidak akan melarang juga ya. Yang jelas XAU-USD dia akan break daripada dia punya significant resistance. Pasti dia akan break ya, cuman nggak tahu kapan nih. Entah dia turun dulu sampai sini karena ini ada demand zone. Entah demand zone yang mana dia turun dulu, selepas turun barulah dia pecahkan dia punya significant resistance. Setelah dia pecahkan punya significant resistance, barulah dia akan turun lagi membuat higher low. Nah, kalau dilihat dari market price-nya seperti itu ya. Oke, kita masuk ke AUD-USD ya. Yang dimana kemarin saya bagi entry sell di kawasan QM level time frame H1 ya. High low, higher high,
lower low. Ini area QM level, area drop base drop yang ngebreak daripada QM level dan juga area RSR ya. Dan price pun masuk. Masuk nih. Floating berapa pip? Masuk 1,8 pip. Taruhlah bulatkan 2 pip. So far price pun terjun kurang lebih 50 pip. Dengan floating 2 pip ya, dengan floating 2 pip, price turun 50 pip itu sudah 1 banding berapa kalau dari sisi risk and reward-nya. Tetapi kalau dari sisi supply and demand-nya, ini area supply. Nah, dan saya pun bagikan, tipikan di area demand zone terdekat. Ini pun area demand zone. Price sudah masuk area demand zone. Dan yang ditipikan, pasti selamat di sini. Pasti selamat. Price masuk, tipi di area demand zone. Ini pasti selamat. Saya pun sudah ditipikan di sini sudah. Karena melihat daripada pergerakan USD yang semakin dia menurun. Jadi saya tipikan, udahlah saya lihat dulu kondisi kayak gimana. Lalu price pun naik lagi dan saya yakin di area sini pasti banyak yang re-entry. Tetapi sekarang price pun naik dia ke atas. Saya ukur dulu daripada drop base drop sampai dengan higher high. Zone-nya ini berapa? 52 pip, 52 pip. Oke, saya delete dulu. Nah, sekarang untuk AUD USD gimana? Ini time frame H1. Kalau dikecilkan ke time frame M30 pun masih terlihat sih di sini ada pola-pola seperti itulah ya. M30 di sini ada R price naik ke atas and then boom terjun ke bawah. Ini bisa dibilang fake out ya. Karena di sini ada significant resistance, price naik ke atas lalu terjun ke bawah, ini fake out ya. Nah, ini ada fake out di sini. Saya kecilkan lagi ke M15 biar nampak jelas significant resistennya ya. R1, R2, R3 ini kurang lebih sama baris, price naik ke atas, terjun ke bawah. Nah, untuk AUD USD, kalau mau entry, entry ya. Saya selalu entry sell, enak entry sell ya. Boleh entry sell di kawasan nih. Daripada dia punya shadow saja. Nah, kalau diukur ini dia punya shadow berapa pips zone-nya? 17 pip. Taruh garis horizontal line di area. Kecikan lagi, ada apa di situ? Kecikan lagi. Oke. Sudah pas. Boleh entry sell di sini karena di sini ada SR, ada SR di sini. Kalau saya zoom out lagi, saya tengok look to the left, ada apa di situ? Dia sebaris dengan zone QM yang sebelumnya. Jadi ibaratnya ini dia mau re-entry ke kawasan QM yang sebelumnya ya. Jadi boleh untuk di entry sell ketika price masuk kawasan sini ya. Taruh stop loss di atas. Di sini. Tetapi ingat tak ada jaminan dia setelah masuk kawasan sell zone di sini price akan turun terus ke bawah. Ingat saja ya, tipikanlah di demand zone terdekat. Jika price sudah masuk and then price pun turun, tipikan di demand zone terdekat. Tetapi di demand zone yang masih fresh ya, bukan yang sudah not fresh. Yang masih fresh ya, tipikan di demand zone yang masih fresh, jangan yang not fresh. Cari demand zone yang masih fresh. Kalau seperti ini kan udah nggak fresh nih. 1, 2, 3. Ini udah not fresh kawasan ini. Sudah tak fresh. Ini pun sama, udah diambil oleh ini. Ini udah diambil. Paling sini. Tipikan di sini. Price naik ke sini and then turun ke sini. Besar sekali take profitnya ya. Mudah-mudahan lah terjadi AUD USD ya. Ini hanya berandai-andai aja ya. Kalau misalkannya price floating kurang lebih 17, taruh stop loss sampai dengan 20 pip, so far sampai sini udah 100 pip ya. Mudah-mudahan terjadi karena nggak ada jaminan juga price turun sampai sini. Cuman kalau dari sisi demand zone yang saya lihat, inilah merupakan kawasan demand zone yang masih fresh. Ini demand zone yang masih fresh. Taruh daripada sini, daripada garis horizontal line.
Ini demand zone yang masih fresh ya, yang masih fresh. Ini not fresh, not fresh. Ini juga sudah nggak fresh. Apalagi ini udah pada kosong semua. Nah, karena demand zone sudah pada kosong, maka price pun akan mencari dia supply zone dulu, terus dia masuk ke area demand zone yang masih fresh. Tapi tergantung rekan-rekan lah mau ditipikan di mana, jangan samakan dengan saya. Kalaupun price masuk sini, sama-sama kita entry sell, lalu rekan-rekan tipikan di sini, hasilnya itu rezeki rekan-rekan. Terus tipikan di sini pun rezeki rekan-rekan. Tipikan di sini pun rezeki rekan-rekan, karena rekan-rekan yang memiliki akunnya, rekan-rekan yang kontrol your account ya, bukan saya. Di sini saya hanya mapping dan membantu menganalisa saja, tetapi tidak ada jaminan profit 100%. Saya tegaskan ya. Nah, ini demand zone yang masih fresh. Kalau saya akan tipikan di sini. Nah, selepas daripada XAUUSD dan AUDUSD, kita lihat satu lagi lah, GBP-USD. GBP-USD. GBP-USD cukup kuat ya, dia masuk ke area QM lagi, QM shadow. Selepas itu masuk area QM shadow, dia floating kurang lebih di sini 28 pip, so far terjun sudah 98 pip, bagus lah. Dan sekarang price pun mau masuk ke area QM shadow lagi. Nah, gimana nih sekarang nih? Ya, kalau mau re-entry ya silahkan, cuman kalau saya pribadi sih enggak dulu entry. Di sini R1. Kalau melihat R1 R2 gimana ya? Ya, apalagi yang sama baris seperti ini, kurang lebih sama baris nih. Ini pun hampir sama baris ya, saya anggap sama baris adalah R1, R2, R3 yang sama baris. Kalau menemukan R1, R2, R3 yang sama baris, saya tak akan entry sell di kawasan ini lagi. Tapi kalau mau entry sell pun nggak apa-apa, bolehlah entry sell di sini, tapi taruh stop loss yang sewajarnya lah. Nah, setelah melihat ada R1, R2, R3, apa yang harus dilakukan? Tengok look to the left, ada nggak supply zone yang masih fresh. Tengok ada nggak? Kalau ada, udah taruh. Nah, udah kelihatan langsung ada supply zone yang masih fresh. Untuk GBP USD, ini saya bukan ngasal ngasih supply zone dan demand zone ya, memang ini supply dan demand zone ya, memang sudah terbiasa saya mapping, jadi cepat melihatnya. Jangan ada anggapan ini, wah ini ngasal supply zone demand zone nya nih, makanya selalu lukis-lukis ya. Kalau sudah sering lukis-lukis, terlihat di mana kawasan demand zone dan supply zone itu ya. Nah, drop base drop itu apa? Supply zone ya. Drop besok supply zone-nya ini ngebreak daripada SSR, udah boleh entry sell di situ. Kalau terjadi fake out, tapi kalau tak terjadi fake out ya silahkan entry sell di kawasan yang tadi saja. Saya ukur zone-nya berapa pip. So far ini berapa pip sih? 25 pip. Aduh, 25 pip besar nggak ya? 25 pip nih zone-nya, 25 pip. Zone supply zone-nya. 25 pip. Bolehlah 25 pip, oke. No problem. Nah, buat rekan-rekan yang mau trading di GBP-USD, ini hanya bagi mapping saya saja ya, karena price pun sudah touch 1 kali, 2 kali touch ke area QM shadow, dan 2 kali touch dia berhasil ke bawah ya, memberikan reward yang besar juga, hampir 100 pip ya, dan floating yang sangat kecil. Dan sekarang dia OTW re-entry yang ketiga kali. Kalau yang ketiga kali sih mesti waspada ya, karena kemungkinan besar dia akan di break. Tetapi kalau mau coba masuk lagi ke zone sini, artinya ke zone 1.24 325 ya, no problem ya, silahkan, karena rekan-rekan yang punya account ketika masuk kawasan sini ukur dulu zonnya berapa pip. Di sini ada 13 pip, taruhlah stop loss kurang lebih 20 pip atau 23 pip ya. Kalau terkena stop loss udah jangan kau entry sell lagi, saran saya. Tapi tengok look to the left, ada apa, ada kawasan supply zone lagi, entry lah di sini. Kenapa entry di situ? Sebab sama seperti XAUUSD. Nah, di sini price membuat yang namanya significant resisten yang sama baris, dan
berpotensi menjadi fake out ya. Jangan lupa kalau mau entry di XXX USD, lihat dulu USD-nya seperti apa nih. Nah, ya. USD turun, udah ini pun naik. Ya. Oke. Paham ya? Oke, mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan dapat membantu proses trading yang saya sampaikan ya. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.